buku Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi bagian 4. Pagi itu suasana mendung, meskipun tipis, tidak tebal. Matahari tertutup awan, alangkah cepat perubahan cuaca. Malam sebelumnya, langit masih cerah berhias bintang gemintang dan rembulan. Paginya mendung datang, menutupi langit meskipun tidak turun hujan. Hari itu adalah hari yang dinantikan para santri yang mau meninggalkan pesantren. Seremonial acara puncak perayaan Haflah Akhirus Sanah Pondok Pesantren Kanzul Ulum dan pengajian akbar akan digelar di halaman utama pesantren. Deklit dan panggung yang megah telah disiapkan. Semua santri berharap hujan tidak turun hingga acara selesai dilangsungkan. Santri putra yang diwisuda memakai jas biru dongker, celana hitam lengkap dengan dasi, serban putih dan peci hitam. Mereka tampak begitu gagah, modern dan terkesan intelektual. Kesan sebagai santri kitab kuning yang kumuh sirna melihat penampilan mereka pagi itu satu persatu, mereka mulai menempati kursi yang disediakan khusus buat mereka. Santri putri memakai jas biru dongker, bawahan hitam dan jilbab putih bersih. Mereka tampak seperti bidadari yang berjalan di atas muka bumi. Tampak murni, anggun, bersih, cerdas, dan modern. Mereka juga mulai berdatangan menempati kursinya. Aina dan Zulfa tampak berjalan bersama 7 santri rombongan asrama Robiah Al-Adawiyah. Jika rombongan itu seumpama bidadari, maka Aina tampak bagaikan ratu bidadari. Wajahnya paling bercahaya dibandingkan wajah santriwati lainnya. Ia juga sedikit lebih tinggi dari mereka. Hidung, bibir, mata, alis, dan pipinya terpahat begitu serasi. Guratan perpaduan kecantikan alamiah Jawa dan keanggunan Arab yang memesona. Maha suci Tuhan yang menciptakan makhluk sedemikian indah. Kalian ada yang lihat Neneng? Dia datang gak? Tanya Rohmatun sambil berjalan pelan. Dia datang, tadi kulihat ia datang bersama keluarganya di asrama sebelah, sahut Aska. Dia sudah minta maaf sama kamu belum, Nah? Aina menghentikan langkah diikuti orang lain. Belum, tapi pas sidang itu pamannya sudah menyampaikan permintaan maaf mewakili Neneng dan keluarga. Sudahlah, gak usah dibahas, sudah saya maafkan semuanya, kita mau berpisah, kita lupakan semua masalah kita semua. Kita semua ini saudara kandung dalam ilmu. Kita sama-sama sekandung dalam rahim pesantren ini. Kita harus saling membantu dan menjaga. Aku jadi sedih, kita mau berpisah ya, diri Zulfa. Rohmatun mengusap kedua matanya yang basah. Aina layak untuk jadi santri terbaik kali ini. Aku yakin Dewan Kiai dan Dewan Guru tidak akan salah pilih, gumam Lulu. Saya tidak pernah berpikir jadi terbaik. Saya bisa jadi sahabat kalian, sudah keberuntungan luar biasa. Tidak banyak gadis di desa saya yang bisa sekolah dan belajar di pesantren seperti kita. Yang paling penting adalah ilmu yang manfaat dan barokah, jawab Aina. Bener banget, kita tetap keep in touch. Ya, setelah keluar dari sini, pesan Zulfa. Insya Allah, jawab yang lain hampir bersamaan. Mereka melanjutkan langkah, memasuki tempat acara. Rombongan santriwati itu menjadi pusat perhatian, terutama keberadaan Aina. Banyak dari santri putra yang berbisik dan memandang ke arah Aina, sebab sebagian mereka baru kali itu melihat Aina. Mereka penasaran dengan sosok Aina dan sudah menjadi masuk koran sebagai siswi dengan nilai UN bidang IPS tertinggi di se-Jawa Tengah. Itu adalah sejarah bagi pesantren itu. Panitia bagian dokumentasi terus mengambil gambar Aina dan teman-temannya yang baru datang hingga duduk. Aina merasa agak risih. Dik, sudah ya, kayak apa aja difoto terus, seru Aina setengah berbisik pada santriwati yang memegang kamera DSLR. Ya biarin toh, Nah, sekali-kali jadi artis kayak artis gitu, guyon si Rohmatun. Artis dari Hong Kong, sahut Aina. Enggak lah, artis dari Purwodadi. Sudah ah. Aina dan rombongannya menempatkan diri. Para santri terus berdatangan.
Demikian juga orang tua wali santri dan tetamu undangan. Setengah jam berikutnya, tempat acara itu sudah penuh. Hanya tersisa beberapa kursi di deretan depan yang masih kosong. Itu adalah kursi untuk tamu-tamu undangan paling penting, para kiai sepuh, pejabat, dan rektor beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Tiba-tiba terdengar rebanat ditabuh dan syair Tola al-Badru dikumandangkan. Semua hadirin seketika menengok ke arah suara. Tampak rombongan Pak Kiai Sobron dan Gus Asyik datang mendampingi para tamu yang memasuki arena acara. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang Romo Kiai Haji Yusuf Badrudduja dari Sleman, Yogyakarta. Selamat datang Simbah Kiai Hamdan Baijuri dari Wat Congol. Selamat datang Kiai Izzuddin dari Tegalrejo. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Bupati Magelang dan rombongan. Selamat datang Bapak Kakanwil Kemendikbud Provinsi Jawa Tengah. Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Ketua PWNU dan Bapak Ketua PW Muhammadiyah. Selamat datang Bapak Rektor UGM, UNY, Undip, Untidar, UIN Wali Songo, UM Magelang, dan Unsyik Wonosobo. Selamat datang di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Candiretno Secang Magelang. Dengan suara yang empuk, pembawa acara menjelaskan siapa-siapa yang datang diiringi oleh Pak Kiai Sobron dan Gus Asyik. Acara hari itu benar-benar istimewa karena dihadiri sekian banyak tokoh penting di Jawa Tengah. Rebana terus mengalun hingga semua tamu duduk di kursi paling depan. Jam berapa Zul? Lirih Aina pada Zulfa yang duduk di sampingnya. Yang ditanya langsung melihat jam tangannya. Jam 8 kurang 5 menit, tepat waktu. 5 menit lagi acara akan dimulai. Tiba-tiba Ustazah Wiwik tampak celingak-celinguk mencari seseorang, hingga akhirnya menemukan wajah Aina dan memandangi sambil tersenyum. Ustazah Wiwik dengan hati-hati mendekati Aina dan merapatkan mulutnya di telinga Aina dan berbisik, "Keluargamu ada yang datang, Nah." Aina menggeleng. "Oh ya, baik kalau gitu. Ada apa Ustazah?" "Gak ada apa-apa, tenang aja." Diri Ustazah Wiwik lalu pergi menuju tempat duduk Bunyai melaporkan pembicaraannya dengan Aina. Sepasang pembaca acara yang wibawa dan anggun berdiri di samping kanan panggung. Mereka santri putra dan santri putri kelas 2 MA. Dengan suara kompak, mereka mengucapkan salam pertanda acara dimulai. Suara keduanya enak didengar, diksinya tepat, artikulasinya jelas, intonasinya pas. Seluruh hadirin dibawa dalam suasana nyaman dan mulia. Pembawa acara itu mulai acara dengan mengajak seluruh hadirin membaca induknya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Setelah itu ia mempersilakan seorang santri pemenang MTQ hingga tingkat kabupaten untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin grup paduan suara MTS Kanzul Ulum. Suasana religius yang kental berpadu dengan jiwa kebangsaan yang kokoh. Seluruh santri dan hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan penuh semangat dan penghayatan. Lalu sambutan dari pengasuh utama pesantren Kanzul Ulum, Kiai Haji Sobron Ahsan Muslim, LC. Dalam sambutannya, Kiai Sobron menyampaikan sesuatu yang unik, bahwa sudah menjadi tradisi di pesantren Kanzul Ulum, para pejabat yang hadir sepenting apapun sambutannya akan diwakili oleh Pak RT setempat. Jadi tanpa mengurangi hormat kami, nanti Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur, Pak Kakanwil Kemendikbud datang, Pak Kakanwil Kemenak datang tidak akan memberi sambutan di sini. Nanti diwakili oleh Pak RT. Kalau semua kasih sambutan malah jadi kayak lomba pidato. Tadi inti-inti yang akan disampaikan para pejabat sudah ditulis dan disampaikan kepada Pak RT. Jika sudah bawa sambutan tertulis, nanti akan dimuat di majalah pesantren edisi tahun ajaran baru. Dan ini acaranya haflah, artinya pesta. Di sini kita berpesta. Jadi para pejabat, para tokoh, para rektor nanti akan tetap naik panggung ini untuk berpesta. Mereka akan mempersembahkan sebuah penampilan. Boleh baca puisi, boleh nyanyi dangdut asal isi syairnya baik, mendidik grup band dan nasyid santri siap mengiringi. Tepuk tangan seketika bergemuruh.
Inti sambutan Pak Kiai Sobron adalah mengembalikan para santri yang sudah lulus kepada orang tua masing-masing. Pak Kiai mewakili seluruh dewan pengajar menyampaikan permohonan maaf jika ternyata dirasa kurang mampu mendidik atau belum sesuai yang diharapkan oleh orang tua wali. Pak Kiai juga berpesan agar para santri teguh dan istiqomah menjaga jiwa-jiwa kesantrian, istiqomah berislam, beriman, dan berihsan. Kiai Sobron lalu minta seluruh santri berdiri untuk disumpah atau dibaiat sebelum mereka meninggalkan pesantren. Para santri dibimbing membaca syahadat bersama lalu dibimbing untuk bersumpah bahwa mereka tidak akan meninggalkan Islam hingga akhir hayat, selalu menjaga akhlakul karimah dan akan menjunjung nama baik pesantren dimanapun berada, membantu sesama alumni pesantren, berjuang di jalan Allah membela agama, nusa dan bangsa apapun profesinya kelak. Sumpah itu menggema dan menggelegar. Para santri mengucapkan sumpah itu sambil meneteskan air mata haru. Orang tua wali yang mendengarnya terbawa suasana dan merasa mereka telah meletakkan anak-anak mereka di tempat yang tepat. Selanjutnya adalah persembahan tari saman dari santri putra asrama Imam Al-Ghazali. Barulah sambutan ketua RT. Dalam sambutannya ketua RT yang kocak itu menyampaikan bahwa jadi ketua RT itu tidak kalah rumitnya jadi bupati. Pak Bupati banyak stafnya tinggal perintah enak, sementara ketua RT itu malah banyak diperintah-perintah sama warganya. Contohnya yang sekarang ini, saya diperintah sama salah satu warga saya, Al-Mukarram Kiai Sobron. Harusnya saya yang perintah beliau karena di RT ini saya imamnya. Malah saya yang diperintah, katanya kan Sayyidul Qaumi Khodimuhum. Artinya kira-kira ketua RT itu ya khodimnya atau pembantunya para warga. Seketika gelak tawa terdengar riuh. Baik yang jeli akan tahu bahwa Pak RT adalah orang berilmu. Dilihat dari nukilan-nukilan bahasa Arab dalam sambutannya yang segar dan fasih. Memang ketua RT itu juga salah satu pengajar pesantren. Pak RT lalu menyampaikan inti-inti yang hendak disampaikan para pejabat, termasuk apresiasi dari Pak Bupati yang akan membantu pesantren hampir 100 juta untuk pengadaan buku buat perpustakaan pesantren. Bantuan itu dari saku pribadi Pak Bupati. Ini yang tak kalah penting, Pak Bupati juga memberikan hadiah buat Ananda Aina Mardea binti Abdullah Jalal atas prestasinya meraih nilai UN tertinggi Jawa Tengah dan masuk 10 besar nasional yang telah mengharumkan Magelang. Pak Bupati memberi hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Disambut dengan tepuk tangan, Aina gemetar mendengar hal itu. Air matanya meleleh. Tidak hanya Pak Bupati, Pak Wagub juga memberi hadiah kepada Ananda Aina tabungan senilai 3 juta untuk membantu beli buku saat nanti kuliah. Pak Kakanwil Kemendikbud dan Kakanwil Kemenak masing-masing memberi hadiah tabungan 1 juta rupiah. Sementara Pak Rektor UNY menyampaikan apresiasi berupa tawaran menjadi mahasiswa di UNY tanpa tes buat Ananda Aina. Aina tak kuasa menahan isak tangisnya. Bintang acara itu adalah Aina, hari itu sepenuhnya milik Aina. Semua yang hadir di situ seolah datang untuk merayakan prestasi Aina. Tari saman dipersembahkan untuk Aina seorang ketika grup band dengan penuh kegembiraan dan keceriaan menyanyikan lagu Senyum milik Raihan. Lirik syairnya seolah sepenuhnya untuk Aina. Apalagi sang vokalis yang berwajah cukup ganteng. Beberapa kali menunjukkan tangannya ke arah Aina saat mendendangkan syair itu. Beberapa santri putri sampai ada yang tidak sadar berteriak histeris. Demikian juga ketika grup itu menendangkan lagunya senada berjudul Arti Cinta. Seolah-olah syair-syairnya dibuat untuk merayakan perasaan hati Aina yang diliputi rasa cinta dan syukur hari itu. Hingga tibalah acara inti pengajian akbar hari itu, yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Badrul Duja, MA, seorang kiai muda membalik muka dari Yogyakarta yang sudah masuk televisi nasional, yang juga seorang dosen dan pengasuh pesantren mahasiswa. Seluruh hadirin menunggu-nunggu ceramah dari dai berwajah teduh yang sering muncul di layar kaca tersebut.
Namun, sebelum kita menikmati hidangan ruhani dari Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Badruddin MA, terlebih dahulu kita dengarkan pengumuman yang paling sakral dalam acara Haflah Akhirus Sanah, yaitu pengumuman santri teladan berprestasi tahun ini, yang namanya akan diukir dalam sejarah para santri berprestasi di pesantren ini. Kepada yang kami hormati, Kepala Madrasah Alia Kanzul Ulum, Ibu Nyai Hajah Nur Fauzia Al-Hafizah, SPDI, kami persilahkan. Santri teladan berprestasi nomor 3 adalah Ananda Siti Mahmudah binti Komarudin dari Palangkaraya. Siti Mahmudah lulus dengan nilai UN IPA tertinggi di madrasah ini. Dia selalu juara di kelasnya dan tahun lalu memenangkan Olimpiade Matematika pelajar tingkat Jateng di Semarang. Ananda Siti Mahmudah dan kedua orang tuanya saya persilakan naik ke panggung. Tepuk tangan membahana. Santri teladan berprestasi nomor 2 adalah Ananda Muhammad Afifuddin binti Kiai Haji Sobron. Wah, ini anak kandung saya sendiri, tapi dia terpilih bukan karena anak saya dan Kiai Sobron. Sebab saya tidak termasuk tim penilai kali ini. Jadi bukan nepotisme ya. Ananda Muhammad Afifuddin meraih nilai UN juga tertinggi di madrasah ini. Untuk program keagamaan dia sudah hafal Al-Quran dan Alfiyah Ibnu Malik. Tahun lalu memenangkan Musabaqah Qiraatul Kutub antar pesantren se-Jawa Tengah di Benda, Brebes. Ananda Muhammad Afifuddin dan abahnya silakan naik ke panggung. Kiai Sobron naik ke panggung bersama Gus Afif dengan senyum lebar diiringi senyum dan tawa para santri, para hadirin. Selanjutnya, dan ini yang kita tunggu-tunggu, santri berprestasi nomor 1 paling berprestasi dan teladan utama tahun ini adalah Ananda Aina Mardea binti Abdullah Jalal. Dia santri yang tiba-tiba Bunyai terisak air matanya meleleh. Suasana senyap saat hadirin terbawa suasana haru. Di tempat duduknya air mata Aina kembali meleleh. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Siapakah dirinya sampai disebut paling berprestasi dan teladan utama? Ia merasa tidak layak mendapat predikat itu. Gus Afif seharusnya lebih layak. Dia santri yang luar biasa. Yatim piatu, ditinggal wafat ayahnya sejak dalam kandungan ibunya. Di pesantren ini dia memikul pekerjaan yang lebih berat dari teman-teman seusianya. Dia khodimah, dialah dan khodimah yang lainnya yang setiap hari bangun lebih pagi dari yang lain untuk menyiapkan sarapan pagi para santri. Demi Allah, setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya diselesaikan dengan tuntas. Dia tidak akan menyerah sampai amanahnya tertunaikan. Meski sedemikian bebannya, dia berhasil menuliskan sejarah emas pesantren ini. Ketika ia diberi waktu untuk fokus belajar saat menghadapi UN, dia mampu mencetak prestasi yang belum pernah dicetak santri-santri sebelumnya, yaitu meraih nilai UN 5,55,60, bahasa Indonesia 8,9, bahasa Inggris 9,5, ekonomi 9,8, matematika, waduh ini edan banget, matematika 10, rata-rata nilainya 9,2. Ananda Aina silakan maju. Aina bangkit dan berjalan menuju panggung diiringi suara rebana dan syair Tola Al-Badru. Sebagian besar hadirin meneteskan air mata haru. Mbak Ningrum dan para khodimah menangis lirih terisak-isak. Di barisan paling belakang mereka menangis bahagia karena Aina seolah mewakili mereka. Aina berdiri di samping Pak Kiai Sobron sambil berkali-kali menyeka air matanya. Bunyai Nur Fauzia meminta Kiai Haji Yusuf Badruddin untuk mengalungkan medali keteladanan dan dari pesantren kepada ketiga santri. Dimulai dari Siti Maimunah, Gus Afif, lalu Aina. Mereka lalu foto bersama. Bunyai juga meminta para tokoh untuk foto bersama sebentar. Para wartawan sibuk mengabadikan momen itu. Setelah itu, Bunyai meminta Aina memberikan sambutan singkat. Biasanya yang memberikan sambutan adalah wali muridnya. Tetapi karena ayahanda Aina sudah wafat dan tidak ada keluarganya yang datang, maka biarlah Ananda Aina langsung memberikan sambutan. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya merasa tidak layak berdiri di sini dan menerima predikat ini. Saya yakin ada yang lebih layak dari saya. Karenanya saya tidak layak memberikan sambutan.
Saya mohon kepada Ayahanda saya selama saya belajar di sini, Abah saya Romo Kiai Sobron untuk mewakili almarhum orang tua saya. Para santri belum pernah menyaksikan Kiai Sobron meneteskan air mata di atas panggung seperti yang terjadi pada hari itu. Haflah itu berlangsung sukses. Kiai Haji Yusuf Badruddoja memuaskan dahaga seluruh hadirin yang menunggunya. Kiai Hamdan Baijuri, ulama yang paling sepuh yang hadir dalam acara itu, menutup dengan doa yang membawa jiwa seolah terbang mengetuk pintu langit. Doa yang begitu kuat dan dalam yang menggerakkan angin turut serta mengaminkan. Usai acara, para santri sibuk berfoto dan berangkulan penuh haru, karena tak lama lagi mereka akan berpisah. Sebagian besar dari mereka telah mengemas seluruh barangnya dan akan pulang bersama kedua orang tua dan keluarganya meninggalkan pesantren untuk selamanya.